Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Fisapano. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Kriminologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan judul makalah saya yaitu Penyelundupan Kendaraan Curian, yang mana video kali ini akan menjadi syarat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Organized Crime dengan Bapak Riki Novarizal SSM Krim selaku dosen pengampu. Berikut presentasi makalahnya. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu Organized Crime. Organized Crime merupakan suatu tindakan kejahatan yang terorganisasi, di mana kejahatan ini dilakukan oleh komplotan-komplotan yang mengerjakan berbagai bentuk kejahatan, di mana di antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya berkesinambungan satu sama lain. Masalah sosial merupakan suatu persoalan yang berkaitan dengan nilai dan norma-norma sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh dampak negatif dari pesatnya perkembangan zaman yang dapat terlihat dengan nyata di dalam kehidupan kita yang saat sekarang ini, seperti maraknya aksi-aksi kejahatan. Aksi-aksi kejahatan yang marak tersebut pun terlihat sudah mengalami perubahan-perubahan dan peningkatan, yaitu salah satunya kejahatan terorganisir. Kejahatan sendiri juga dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu psikologis dan sosiologis, yaitu sebagai berikut. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan anti-amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan sehingga tidak bisa dibiarkan, dan secara sadar harus ditentang. Dari sudut pandang psikologis, kejahatan adalah pencerminan perilaku manusia di dalam masyarakat, berkaitan dengan kegiatan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan norma-norma pergaulan masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan yang abnormal. Sedangkan kejahatan terorganisir atau the organized criminals sendiri yaitu para pelaku kejahatan tergabung dalam kejahatan terorganisasi. Mereka melakukan perencanaan kejahatan dengan menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengarahan yang dikendalikan oleh kelompok mereka. Nah, dalam makalah ini, saya akan membahas mengenai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kerapian organisasi yang matang, yaitu mengenai permasalahan penyelundupan kendaraan curian yang sangat terorganisasi. Lalu, pengertian penyelundupan adalah semua bentuk proses memperoleh barang yang dilarang menggunakan cara-cara melanggar hukum. Oleh karena itu, barang-barang yang terdapat di pasar gelap biasanya adalah barang hasil penyelundupan. Penyelundupan sendiri bertujuan untuk memperoleh uang dalam jumlah besar karena barang tidak terkena pajak yang merupakan jenis tindak kriminal. Barang selundupan dapat dijual lebih murah karena tidak terkena pajak dan tentunya akan menguntungkan konsumen. Tetapi keuntungan konsumen ini merugikan setidaknya tiga pihak, yaitu negara, produsen barang serupa, dan perdagangan yang jujur. Karena dalam jangka waktu tertentu, penyelundupan pasti akan menghancurkan industri produk serupa. Dalam melakukan penyelundupan, biasanya dilakukan oleh geng atau kelompok yang terorganisir dalam melakukan aksinya, sehingga mereka mudah dalam melancarkan aksinya. Mereka melibatkan oknum-oknum yang ada di dalam pemerintahan yang mengakibatkan mereka lebih sulit ditangkap atau dijaring karena adanya orang dalam. Kalau seandainya ada yang tertangkap, mereka merupakan kaki tangan dari para pembesar. Sedangkan mereka yang sesungguhnya berada di balik penyelundupan tersebut sangatlah susah ditangkap dan dihentikan, karena begitu rumit kejahatan yang mereka lakukan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan, yaitu penyelundupan dapat terjadi karena adanya keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan modal yang sedikit. Hal yang dapat membuat penyelundupan terus terjadi walaupun secara tidak langsung adalah kurangnya undang-undang yang benar-benar tegas dalam melawan penyelundupan. Yang ada sekarang hanyalah undang-undang yang tidak tegas dan sanksi yang kurang membuat jera dan takut si penyelundup beserta kaki tangannya. Dari sisi lain, penyelundupan terus terjadi karena barang yang selundupan tersebut apabila dijual di pasar gelap internasional memang mendapatkan harga yang wah. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan di atas tadi, ini terjadi juga karena keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Adapun dampak penyelundupan yaitu, pertama, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara tentunya. Yang kedua, potensi pajak negeri hilang. Yang ketiga, membuat malu bangsa karena ada warga yang bekerjasama dengan penjahat dari luar negeri
atau bisa dikatakan mengkhianati negara. Dan yang keempat, penerima dan devisa negara berkurang. Setelah semua dirubah, pengiriman mobil dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti disembunyikan di dalam tumpukan baju, disembunyikan di dalam truk. Biasanya target penjualan kendaraan selundupan ini dijual di pasar gelap atau black market. Pasar gelap atau black market adalah perdagangan barang dan jasa yang bukan merupakan bagian resmi dari ekonomi suatu negara. Barang-barang dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga pajak tidak dibayar atau juga dapat disebut dengan kegiatan ilegal. Adapun cara pelaku dalam mendapatkan kendaraan curian dilakukan dengan beberapa modus, yaitu 1. Sistem starter paksa. Ini salah satu trik yang dilakukan penjahat. Setelah mereka berhasil membuka pintu kendaraan, para penjahat akan merusak kunci kotak mobil dan mengeluarkan kabel untuk menghubungkan dengan switch yang menghidupkan kendaraan. 2. Sistem dorong atau derek. Ini dilakukan dengan mudah oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan mobil derek atau membobol pintu mobil dan melepas rem tangan untuk mendorong pergi. 3. Parkir di daerah yang tidak aman. Di area parkir ini menjadi tempat favorit bagi pencuri karena mereka dengan mudah dapat memantau dengan leluasa mobil incarannya. Triad adalah sebuah organisasi kriminal etnis Cina yang berbasis di Hong Kong, Macau, Cina Daratan, dan di negara-negara dengan populasi etnis Cina yang besar seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Mereka bergerak di bidang perdagangan obat bius, pencucian uang, judi ilegal, prostitusi, penyelundupan kendaraan curian, dan jenis kejahatan lainnya. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari pemalsuan properti intelektual, penyelundupan kendaraan curian. Contoh-contoh penyelundupan lainnya yang tersebar di Indonesia seperti yang terjadi di Batam. Terungkap berdasarkan data dari kepolisian, mobil-mobil mewah itu berasal dari beberapa negara, di antaranya dari Jepang, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelundupan, kendaraan curian terdapat adanya keorganisasian yang matang, sehingga bisnis mereka dapat tetap berjalan lancar. Dimulai dari bagaimana mereka melakukan pencurian, penyelundupan, dan perdagangannya. Semuanya melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, atau bahkan melibatkan oknum-oknum untuk dapat memperlancar kegiatan mereka. Lalu, saran saya bagi aparat dan pemerintah, yang pertama, penjagaan di daerah perbatasan negara harus diperketat, karena di perbatasan antar negara sangat banyak terjadi kejahatan. Kedua, mengganti aparat yang lebih jujur dan lebih baik untuk menggantikan aparat yang sebelumnya terlibat. Ketiga, hukum harus lebih ditegakkan. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin meningkatkan controlling dari pemerintah. Nah, teman-teman, itu tadi semua yang bisa saya sampaikan mengenai penyelundupan kendaraan curian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.